Saudara, Santo Pachomius adalah salah satu bapa gereja. Dan di antara saudara yang tahu tentang Santo Pachomius, tidak ada satupun yang hidup dalam tradisi gereja Katolik seharusnya tidak asing dengan Santo Pachomius. Santo Pachomius, saudara, perannya begitu agung di dalam sejarah gereja. Ya, kalau kita baca sejarah gereja, maka dia dijuluki sebagai Pachomius the Great, ya, Pachomius yang agung. Dan dirayakan setiap bulan Mei, baik oleh gereja Koptik di Mesir, gereja-gereja Ortodoks, dan gereja-gereja Katolik dirayakan sebagai Santo setiap bulan Mei. Dan setelah dibaptis, saudara, Pachomius serius. Dan tidak ada yang lain dalam kehidupannya. Setelah dia dilahirkan kembali, dia harus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Nah, itulah tekadnya. Sabda dari Tuhan Yesus terpatri dalam di dalam kehidupannya. Dalam hal inilah Bapa-Ku akan dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pachomius menyadari dengan sungguh bahwa bukti dan ciri utama kalau kita ini sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, kalau kita ini sungguh-sungguh murid Tuhan, kalau kita ini sungguh-sungguh milik kepunyaan dari Kristus, tidak ada yang lain. Kita harus berbuah bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah yang disadari oleh Pachomius. Dan setelah dia dilahirkan di dalam Kristus dan dibaptis, dia bergumul dengan sungguh-sungguh, saudara, bagaimana dia hidup sebagai manusia baru. Karena firman Tuhan katakan yang lama itu sudah berlalu dan sekarang yang baru sudah datang. Maka pertanyaan, bagaimana manusia baru itu di dalam Tuhan? Sebagai orang yang sudah ditebus dan menjadi milik kepunyaan dari Allah itu. Dan Pachomius sadar, sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 yang tadi kita baca, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita masih hidup seperti saya dan saudara sekarang hidup. Tapi pertanyaannya, untuk apa kita hidup? Saudara dapat menjawab, mungkin uang, mungkin bekerja. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan itulah yang disadari oleh Pachomius. Begitu dia dibaptiskan, dia tidak ada hal yang lain. Dia harus berbuah dalam kehidupan. Hidup adalah untuk memberi buah dalam kehidupan ini. Namun persoalannya dan pergumulan dari Pachomius yang sangat panjang. Bagaimana kita dapat bertumbuh dan kita dapat berbuah bagi Kristus? Itu pertanyaan yang serius. Dia tahu bahwa kita harus berbuah, tetapi dia bergumul bagaimana kita dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Maka dia menghampiri banyak pembimbing rohani, minta supaya dia dibimbing. Bagaimana saya berbuah? Sebab kalau aku tidak berbuah, tidak ada gunanya selain dibuang dan dibakar. Dan apa yang dia peroleh? Nasihat dari pembimbing rohani pada zaman itu abad 3. Pachomius hidup pada abad 3 dalam sejarah gereja di Mesir, yang melahirkan gereja-gereja Koptik di sana. Dan nasihat yang dia terima adalah dia harus lebih banyak bertekun, berdoa, membaca firman-Nya, atau pada zaman itu yang disebut dengan bertapa. Lebih menghampiri dunia dan menjauhi kehidupan yang ada di dunia ini. Saudara, kalau sudah lihat di dalam abad 3, bertapa itu menjadi hal yang utama ya dalam kehidupan
gereja pada waktu itu. Bertapalah, itu cara yang paling ampuh. Demikian nasihat yang diberikan oleh para biarawan kepada Pachomius. Pachomius ini tahun 315 Masehi, saudara, mulai memisahkan diri dari kehidupan orang-orang yang tidak benar, dan kemudian lebih banyak berpusat kepada Tuhan, bertapa, menyendiri bersama dengan Tuhan sekian lamanya. Tetapi setelah Pachomius menjalani hal seperti itu, dia bergumul, apakah jalan ini jalan yang tepat baginya untuk dapat bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Dan Pachomius setelah beberapa tahun menjalani hidup bertapa seperti biarawan-biarawan itu, dia kemudian mengambil kesimpulan, ini bukanlah cara yang tepat untuk kita dapat berbuah. Saudara bangsa, dikatakan di dalam Pachomius dalam statementnya yang indah, bagaimana kita dapat belajar rendah hati jika kita hidup sendiri. Bagaimana kita dapat belajar bersabar dalam hidup ini kalau kita tidak menjumpai sesama. Ia pun kemudian berhenti bertapa. Dan dia kemudian masuk dan menghubungi dan bergaul dan mengembangkan sebuah spiritualitas yang baru. Dan spiritualitas yang baru ini memberkati gereja sehingga dia diangkat sebagai santo yang dirayakan gereja setiap bulan Mei. Spiritualitasnya itu bukan spiritualitas bertapa, tetapi spiritualitas baru, yaitu bersekutu, koinonia. Itulah keagungan dari Pachomius the Great ini, mengembangkan sebuah spiritualitas bahwa bertapa tidaklah cukup. Spiritualitas yang akan membuat kita bertumbuh dan berbuah adalah justru dengan bersekutu, dengan koinonia. Jadi menurut Pachomius, saudara, orang akan bertumbuh berbuah itu melalui pergaulan dan persekutuan. Tidak cukup hanya dengan kesendirian. Maka dalam sejarah gereja, Pachomius dicatat sebagai founder of Christian Kenobitic Monasticism, yaitu kekristenan yang menekankan kepada bagaimana membangun hidup berkomunitas, bersekutu satu dengan yang lainnya. Jadi kehidupan biarawan tidak lagi hanya bertapa, tetapi justru lebih banyak untuk membangun bagaimana hidup dalam mengembangkan koinonia. Mana kecenderungan saudara saat ini untuk saudara mau bertekad bertumbuh dan berbuah? Lebih banyak saudara pilih untuk bersendiri dengan Tuhan, atau saudara mau bertumbuh dan berbuah dengan berkomunitas? Mana yang saudara pilih? Bagaimana saudara berpikir membangun kehidupan kerohanian saudara? Apakah komunitas dan persekutuan itu selama ini saudara, meskipun kita tahu bahwa tritugas gereja adalah bersekutu, bersaksi, dan pelayan. Kalau kita kehilangan tiga hal itu, kita kehilangan hakikat sebagai gereja. Tetapi berapa banyak kita memandang bahwa persekutuan itu hanya suplemen opsional dalam kehidupan kita ini, bukan sesuatu yang esensial dibandingkan dengan saat teduh bersama dengan Tuhan. Memang secara mari kita tegaskan terlebih dahulu bahwa saat teduh pribadi bersama dengan Tuhan begitu penting. Kita harus melekat pada pokok anggur ini untuk bertumbuh, dan untuk kita dapat berbuah dalam kehidupan ini, kita memang harus membangun hubungan pribadi saat teduh yang intim dengan Allah, baik di dalam doa, baik di dalam firman Tuhan. Itu sudah pasti. Supaya kita jangan salah mengerti dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Namun
Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, semuanya itu tidak cukup. Kesendirian, saudara, belum cukup dan tidak pernah memadai untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah. Sebagaimana peringatan yang pernah disampaikan oleh orang yang dipakai luar biasa oleh Tuhan sampai masuk di penjara di Jerman pada zaman Nazi, yaitu Dietrich Bonhoeffer. Dia berkata, orang Kristen yang tidak bisa sendiri, dia harus berhati-hati dengan komunitas. Artinya ada banyak orang Kristen aktif, bukan main dalam kumpulan komunitas gereja, aktif sibuk, tetapi tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Allah. Hati-hati kalau kehidupan kita seperti itu. Tetapi Dietrich Bonhoeffer juga berkata, orang yang tidak berkomunitas dan bersekutu, berhati-hatilah dengan kesendirian. Kalau saudara hanya sendiri dengan Tuhan dan sudah tidak mengabaikan hidup persekutuan satu dengan yang lain, Dietrich Bonhoeffer berkata, berhati-hatilah dengan kesendirian seperti itu. Karena itu bukan kesendirian yang dikehendaki oleh Tuhan. Artinya, saudara-saudara, untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah, waktu sendiri dengan Tuhan itu memang sangat penting, sangat esensial. Namun, sekali lagi, tidak pernah memadai dan cukup. Persekutuan, saudara, digariskan oleh Tuhan untuk jadi kehidupan kita. Itu bukan sekedar optional, saudara. Ya kalau saya suka, ya kalau saya ada yang menarik sesuai dengan interest saya dan mau bersekutu, dan saudara hanya mengembangkan interest pribadi saudara, dan saudara anggap bahwa persekutuan itu hanya sesuatu suplemen saja, bukan hal yang utama dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, mari kita sadari bersama kedua-duanya itu sangat esensial dan harus berjalan bersama-sama. Karena saudara, mari kita buka hati kita sangat sederhana. Pertumbuhan dan buah kita sebagai manusia baru itu selalu akan muncul dalam hubungan kita dengan orang lain. Coba saudara baca buah yang disebut di dalam Kolose 3 ayat 12. Sangat sederhana. Hayati saja buah itu. Apa itu? Belas kasihan. Apakah itu bisa muncul dalam kesendirian? Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Nah, saya teruskan. Baca buah dalam Kolose pasal 3:12. Itu semua adalah buah kehidupan bersama. Tidak akan kita dapat keluar buah itu kalau kita tidak membangun kehidupan kebersamaan. Dan tidak akan pernah berbuah dalam kesabaran, jadi kelemah lembutan, tanpa kita hidup satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin saudara kita memiliki buah kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah untuk kita dapat mengampuni orang lain kalau kita tidak mau berhubungan dan kita menjauhi orang-orang yang dapat membuat kita marah, yang menyakiti hati kita, yang melukai hati kita. Dan berapa banyak orang lari dari gereja karena bertemu dengan orang yang menyakiti hatinya, lalu cari gereja yang steril dengan hal-hal di mana kita semua tidak akan berjumpa dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, baca dalam sejarah gereja mula-mula, orang-orang sulit dan menjengkelkan selalu ada dalam kehidupan kita persekutuan. Tetapi disitulah proses justru kita diajar untuk hidup dalam firman Tuhan real, dan kita akan bertumbuh. Apa artinya mengampuni, apa artinya sabar dalam hidup kita ini, untuk buah, untuk keluar dalam hidup kita. Itu tidak pernah dalam kesendirian, saudara. Kita dalam proses pembentukan. Bacaan kita yang pertama, kita dapat lihat bagaimana Yusuf berbuah luar
biasa. Sampai akhirnya saudara baca, dia diberi kalung demikian dan menjadi penguasa utama di Mesir. Tapi kalau saudara baca prosesnya sampai dengan dia berdua seperti itu, terseok-seok dan terlunta-lunta. Dimulai dari bagaimana dia dibenci oleh saudara-saudara kandungnya sendiri, hendak dibunuh oleh saudara kandungnya sendiri, dijual, dan saya terus lanjutkan, tersiok-siok sampai masuk ke dalam penjara. Tetapi itulah proses pertumbuhannya yang membuat Yusuf kemudian tampil di Mesir dan berbuah bagi Tuhan dan dipakai dengan sangat luar biasa. Mari kita bertanya dalam hidup kita, dapatkah kita bertumbuh dengan belas kasihan, kemurahan tanpa kita menjalin hubungan dengan orang lain? Kepada siapa kita berbelas kasih? Belas kasih, kemurahan, buah yang disebut di dalam firman Tuhan muncul saat kita bersama dengan sesama kita, menyadari akan kebutuhan dari sesama kita. Kerendahan hati kita, saudara, itu terbentuk saat kita berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita juga berjumpa dengan kelebihan dari orang lain. Kelemah lembutan, kesabaran itu teruji, saudara, saat kita berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Maka kepada setiap orang yang mau lari dari gereja karena pelayanan, tetapi menerima perkataan yang sangat menyengat dan membuat dia tidak bisa tidur, lalu untuk apa saya bergereja? Nasihat saya hanya satu, syukuri itulah proses dari Tuhan untuk kita bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Saudara akan mengeluarkan buah kesabaran, saudara akan mengeluarkan buah mengampuni. Proses yang akan membentuk dalam kehidupan kita hal-hal yang menyakitkan seperti yang dialami oleh Yusuf itu sendiri adalah proses pembentukan karakter yang akan dipakai Tuhan berbuah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adakah saudara orang yang kerap saudara rasa menjengkelkan? Atau saudara kecewa dengan perilaku orang yang saudara anggap itu orang sulit di gereja? Mari kita balik pemikiran kita bahwa melalui mereka sifat-sifat kita justru akan diasah. Kita akan dibentuk oleh Tuhan sebagai orang-orang pilihannya dalam proses pertumbuhan dan berbuah. Jadi bertahan seperti Yusuf, bertahan dan bertumbuhlah dengan semua hal itu. Sambut pembentukan Tuhan dalam kehidupan ini, dalam persekutuan dengan hati yang bersyukur. Saudara bukan hanya bertemu dengan orang-orang yang bisa memberi masukan saja kepada saudara, orang-orang yang baik, orang yang sesuai dengan concern saudara. Dan sebaliknya dalam persekutuan itu bermacam-macam. Ada saatnya orang lebih bodoh dari kita, tapi ada juga yang lebih pandai dari kita. Itu sebabnya kita diberikan spiritualitas baru. Pakomius berkata, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, satu dengan lainnya. Dan baca kata satu dengan yang lain. Itu terus menerus, apalagi dalam perjanjian baru. Kata itu kata kunci. Kata itu adalah kunci spiritualitas. Dan pada bulan Mei, gereja Koptik, gereja Katolik menggarisbawahi hal ini. Bahwa kita harus hidup satu dengan yang lainnya. Nah, dari situlah proses pertumbuhan kita untuk berbuah banyak dalam kehidupan kita ini, saudara. Yohanes pasal 15:16 berkata bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan untuk berbuah. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Lalu untuk apa Tuhan memilih kita? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku
diberikannya kepadamu. Begitu seriusnya saudara panggilan Tuhan ini, sampai-sampai diperingatkan konsekuensinya. Kan kita sudah baca di firman Tuhan, bukan hanya panggilan untuk kita berbuat, tapi begitu gamblang Tuhan juga menyatakan konsekuensi kalau kita tidak berbuat bagi Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dalam hari kita bangun kehidupan kita satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita dapat berbuah dalam hidup damai jika kita tidak saling mengasah satu dengan yang lainnya? Kita ini, Tuhan ingatkan, cenderung selalu merasa benar sendiri. Untuk kita bisa keluar dari kecenderungan yang membuat kita tidak berbuah, kita selalu merasa benar sendiri, sehingga Yesus berkata, selumbar saja di mata orang lain, kamu gembar-gembar bicarakan begitu. Padahal kalau di matamu sendiri kamu tidak lihat. Itu tidak bisa kita sadari lewat kesendirian. Kita perlu mendapat teguran, kita perlu dapat asap dari orang lain dalam kehidupan. Kita ini manusia cenderung hanya concern dengan diri kita sendiri, concern saya, dan memaksa orang juga untuk hidup dalam concern saya. Dan bagaimana kita dapat hidup bersama di dalam firman Tuhan? Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan concernnya sendiri, kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Filipi pasal 2 ayat 4. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam hal itu? Kalau kita tidak membangun kehidupan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan persekutuan kita. Buah-buah saudara kehidupan baru kita, mari kita sadari, itu melalui kesendirian kita dengan Allah. Tetapi itu tidak pernah cukup. Kita harus membangun kehidupan kita satu dengan yang lainnya melalui kehidupan persekutuan dan kehidupan kita bersama. Apakah itu buah pertobatan, buah kebenaran? Sudah dapat lihat di Filipi pasal 10-11, maupun buah dalam segala pekerjaan baik, maupun pelayanan, Kolose pasal 1 ayat 10, maupun buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ataupun buah lain yang disebut dalam firman Tuhan, yaitu buah dalam membawa jiwa bagi orang lain kepada Tuhan. Semua itu tidak dapat kita peroleh dalam kesendirian. Itu akan keluar pada saat kita bersekutu satu dengan yang lain. Maka mari kita buka hati kita dan dengar panggilan Tuhan kepada kita semua. Mari kita bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh dengan daun kita, mari kita berbuah-buah dengan membangun kehidupan kita satu dengan yang lainnya. Mari kita bangun persekutuan kita makin setia, makin bertekun dalam membangun kehidupan satu dengan lainnya. Amin.